legenda Danau Laut Tador. Ya teman, konon pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang sepi, hiduplah sepasang suami istri bersama anak daranya. Mereka menamakan anak daranya dengan nama Tador. Sebagaimana layaknya kehidupan di sebuah desa, sepasang suami istri tersebut menghidupi kehidupan sehari-hari mereka dari hasil bekerja di ladang dan sawah. Adapun sawah dan ladang mereka terletak cukup jauh dari rumah tempat tinggal mereka. Ya, seperti biasa setiap pagi teman, sepasang suami istri pergi ke ladang dan sawah untuk menanam dan memanen hasil tanaman mereka. Ya, mereka meninggalkan anak dara mereka si Tador sendirian di rumah teman. Demikianlah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan, hingga tahun berganti tahun, sang anak selalu di rumah jika orang tuanya ke ladang. Nah teman, ada satu kebiasaan penduduk di daerah tersebut saat menyambut bulan Ramadan. Ya, penduduk desa tersebut pergi ke desa sebelah untuk mandi marpanggir. Mandi berpanggir adalah mandi dengan ramuan-ramuan kembang yang disiapkan sedemikian rupa. Seperti halnya tahun ini teman, ayah dan ibu Tador pun akan pergi ke desa sebelah untuk mandi berpanggir. Mereka pergi ke desa sebelah karena di desa sebelah terdapat satu mata air yang besar yang mereka sebut umbul. Di sanalah mereka akan mandi berpanggir. Tador sedang dalam kondisi tidak sehat teman. Dia sedang sakit. Maka orang tua Tador tidak ingin membawa Tador. Ya, kedua orang tuanya pun berpesan kepada Tador. Anakku, ibu dan ayah akan pergi mandi berpanggir bersama tetangga-tetangga yang lain di desa sebelah yang ada umbul mata air itu. Kau di rumah saja ya Tador. Ibu, Tador ingin ikut bu. Jangan tinggalkan Tador di rumah sendirian ibu. Nak, si ayah pun membenarkan kata ibunya. Tador anakku, kau sedang tidak sehat. Tubuhmu sedang sakit. Tak baik ikut mandi berpanggir. Besok-besok kalau kau sehat, kita akan pergi bersama. Tapi tinggallah dulu hari ini di rumah. Tidak ibu, ayah, aku ingin ikut. Kawan-kawanku, semua anak-anak, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya pergi mandi berpanggir. Aku ingin ikut juga ibu. Jangan tinggalkan aku di rumah sendiri. Si Tador pun mulai menitikkan air mata karena merasa sedih akan ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya. Akhirnya teman, si ibu tidak sampai hati melihat anaknya menangis. Ibu pun berkata kepada suaminya, "Oh bapak, biarlah kita bawa anak kita pergi mandi berpanggir. Aku rasa tidak jadi masalah." Tidak bu, sahut ayah. biarlah dia tinggal di rumah. Dia akan sehat dan tandanya kita sayang sama dia. Bukan begitu bu? Maka si ibu pun berkata kepada Tador, "Tador, biarlah kau tinggal di rumah anakku, kau sedang sakit. Ayah dan ibu tidak ingin melihat kau bertambah sakit." Tidak bu, Tador ingin ikut. Tador tidak ingin tinggal sendirian di rumah. Ibu, Tador mau ikut ibu. Tangis Tador semakin menjadi-jadi teman. Akhirnya, kedua orang tuanya pun berselisih. Si ibu ingin membawa anaknya, sedangkan ayah menolaknya. Tidak, Tador tidak boleh ikut. Dia sedang sakit. Biarlah dia istirahat di rumah. Aku tidak sampai hati melihat anakku menangis. Tolong bapak, biarlah dia ikut dengan kita, rayu ibunya. Aku tidak mengizinkan. Ayahnya menegaskan. Lalu sepasang suami istri itu pun bertengkar teman. Namun akhirnya si istri mengalah kepada suaminya. Kemudian si ibu membujuk anaknya. "Tador, biarlah kau tinggal di rumah ya nak. Biar ayah dan ibu yang pergi." Ibunya menenangkan Tador. Si Tador pun terus menangis. Tador ikut bu. Tador ikut bu. Tador mau ikut ayah.
Namun apa boleh buat teman? Karena istri patuh pada suaminya dan menuruti perkataan suaminya, maka si istri pun pergi dengan suaminya meninggalkan si Tador sendirian di rumah. Mereka mengunci anaknya agar tidak pergi. Ya, bersama penduduk desa, suami istri itu pun pergi ke desa sebelah untuk melaksanakan ritual mandi berpanggir. Setelah sore hari teman, penduduk desa itu pun kembali ke desa tempat tinggal mereka. Namun apa yang terjadi? Ternyata selama mereka pergi, si Tador terus menangis, mengucurkan air matanya, mulai dari setitik menjiri rumah mereka. Namun tidak sampai di situ teman, tanpa diketahui penduduk desa, rintihan kesedihan si Tador menyebabkan air matanya menenggelamkan desa itu. Sehingga teman, ketika penduduk pulang dari mandi berpanggir, desa mereka sudah tidak ada. Yang ada hanyalah genangan air yang sudah sangat besar di desa itu. Rumah-rumah sudah tidak terlihat, sehingga penduduk desa merasa heran dan panik. Sebagaimana mereka ketahui, jika ada air tergenang yang banyak, mereka menyebutnya laut. Mereka tidak mengenal danau. Dalam kepanikan itu, mereka berteriak, "Laut, laut, laut, ada laut!" Sementara sepasang suami istri mencari anaknya yang bernama Tador. Jika penduduk yang lain berteriak, "Laut, laut!" maka orang tua Tador memanggil-manggil nama Tador. "Tador, Tador, Tador, di mana kau Tador? Anakku, Tador, di mana kau Tador?" Teriakan penduduk desa dan orang tua Tador yang terus bersaut-sautan menghasilkan istilah Laut Tador. Sementara itu, Tador masih selamat. Di saat penduduk desa berteriak laut-laut dan ayah ibunya memanggil namanya Tador, Tador berada di atas atap rumah yang hanya tampak atapnya saja. Kemungkinannya, Tador memanjat atap rumah karena air mulai menenggelamkan rumah-rumah mereka. Tador pun menjerit memanggil orang tuanya. Ibu, ibu, tolong Tador. Tador sendirian. Ibu, ibu tolong. Ibunya pun menjerit, "Tador, Tador!" Namun apa daya, ibu dan penduduk desa tidak bisa menolongnya. Tador menyeberang ke tengah air yang menggenang itu. Berlahan-lahan, atap rumah yang terlihat itu pun mulai tenggelam tertutup air yang terus naik. Bersamaan tenggelamnya atap rumah itu teman, Tador pun tenggelam bersama suara jeritannya. Tolong ibu, tolong Tador ibu. Tolong ibu. Setelah itu teman, nasib Tador tidak diketahui lagi. Ayah dan ibunya pun menyesali kejadian meninggalkan anaknya sendiri di rumah. Sejak kejadian itu teman, penduduk menamakan danau itu dengan nama Danau Laut Tador. Dan desa di sekitar danau itu juga bernama Desa Laut Tador. Nah teman, itu tadi adalah legenda Danau Laut Tador.